Halo sahabat keluarga, apa kabar semuanya? Saya percaya Anda semua dalam keadaan sehat, baik-baik saja, dan yang terpenting berada di tengah-tengah keluarga yang Anda kasihi dan juga mengasihi Anda. Saya Himawan Hadiharja dari Family First Indonesia, kembali hadir dalam bincang-bincang inspirasi keluarga, di mana kami hadir dengan membawa topik-topik yang penting, topik-topik yang bermanfaat seputar relasi suami istri, relasi orang tua anak, dan juga hal-hal penting lainnya berkaitan dengan masalah-masalah keluarga. Sahabat keluarga, dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli 2022, Family First Indonesia mengajak sahabat keluarga mendiskusikan tentang 3A, yaitu apa? Asih, asa, dan asuh, yang selama ini menjadi 3 kebutuhan mendasar daripada anak. Bagaimana sih kita melindungi anak dengan memenuhi kebutuhan akan 3 ini? Sudah hadir untuk berbincang-bincang dengan saya, Ibu Ani Wijaya, seorang pemerhati masalah keluarga, seorang pengajar juga, dan seorang pemerhati masalah-masalah keluarga. Apa kabar, Bu Ani? Baik, Mak. Luar biasa, sehat. Iya. Bapak juga ya, semua dalam kondisi baik dan sehat. Iya. Kesehatan jadi hal yang sangat penting, Bu Ani, ya, hari-hari ini, ya. Benar sekali, Pak. Iya, dan saya bersyukur Bu Ani sekeluarga juga dalam keadaan sehat, apalagi putra bungsunya ya sudah sembuh juga ya, dipulihkan ya, Bu Ani ya. Ya, puji Tuhan, Pak. Puji Sudah Tuhan, baik. puji Tuhan. Iya, Bu Ani, kita mau ngobrol-ngobrol mengenai asih, asah, asuh. Nah, selama ini kan mungkin sudah beberapa dari kita sering mendengar tentang asih, asah, asuh ini. Mungkin kita mulai dari asih dulu. Sebetulnya dimaksud dengan asih itu apa sih, Bu Ani? Ya, kalau dari bahasanya begitu asih, itu kan bagaimana kita ini sebagai orang tua itu bisa memberikan kasih sayang, bisa memberikan emosi yang positif lah untuk anak kita, termasuk maksudnya rasa aman, rasa dihargai, rasa dicintai. Nah, ini kebutuhan asih itu seperti itu, lebih pada kebutuhan emosi dan bagaimana kita sebagai orang tua bisa memenuhi kebutuhan itu, Pak Him. Oke, jadi asih itu berkaitan dengan kebutuhan emosional seorang anak ya. Nah, bisa nggak Bu Ani memberikan contoh apa sih, bagaimana sih peran ayah dan ibu dalam melakukan asih ini kepada anak? Contohnya mungkin Bu Ani. Ya, kalau dibilang contohnya ini bisa sesuai dengan perkembangan anak ya. Kalau anak kita masih kecil, masih baby, mungkin bentuk asihnya kita adalah dengan cara kita banyak memberikan pelukan untuk anak kita pada waktu masih bayi, sehingga dia merasa aman, merasa dikasihi, dengan dipeluk-peluk, dicium, begitu kan? Itu secara tidak langsung kan membuat anak juga merasa nyaman, aman gitu dalam dekapan ibunya. Itu salah satu contoh yang bisa diberikan. Nah, kalau sudah lebih besar, tentunya asih ini bisa lebih berupa ungkapan verbal juga disampaikan kepada anak-anak kita. Jangan ragu untuk mengatakan I love you, mama sayang kamu loh, papa sayang kamu. Kami bangga dengan kehadiranmu, kelahiranmu, dengan prestasimu, dengan apa yang kamu lakukan. Kami merasa senang engkau menjadi bagian dari kehidupan kami sekeluarga. Misalnya dengan kata-kata itu menunjukkan bahwa ya kita berupaya untuk memenuhi kebutuhan asih ini bagi anak kita, Pak. Oke, itu dari sisi ibu dan ayah. Nah, saya tertarik dengan sebuah pernyataan begini, bahwa kita mau bicara soal disiplin nih Bu Ani ya. Disiplin ini sesuatu yang sekarang ini sering menjadi diskusi yang hangat gitu ya. Ada yang mengatakan begini, disiplin kalau dasarnya kasih ya, karena kita memang harus mengasihi anak ya, bagian dari asih kita tuh ya, itu perlu dilakukan. Tapi ada sebagian orang berpendapat begini, disiplin itu udah kuno ya, nggak bisa. Survei membuktikan, kata sebagian orang ini gitu ya, survei membuktikan pendisiplinan ini justru menghasilkan luka dan dendam, bahkan merusak dan melukai anak. Bagaimana pandangan Ibu akan hal ini, Bu, sebenarnya, Bu? Nah, sebetulnya kasih itu bukan berarti tanpa disiplin.
Justru Nah, karena kita mengasihi, kita perlu juga melakukan disiplin. Nah, hmm, disiplin yang benar dan bijak itu sangat penting. Nah, ini yang bisa jadi salah kaprah nih. mm-mm. Kalau disiplin itu menimbulkan luka, itu artinya ada yang salah itu di dalam pendisiplinan kita sebagai orang tua. Iya, iya, iya. Justru kita mesti introspeksi diri. Lah, kalau anaknya jadi terluka, luka batin, mengalami kepahitan terhadap kita sebagai orang tua ketika kita melakukan praktek disiplin itu menunjukkan ya kita salah melakukan disiplin itu. Barangkali ini contoh ya yang saya bayangkan. Mhm. Karena kita merasa diri itu nggak dihormati oleh anak kita, sehingga kita melakukan disiplin itu dengan kata-kata kita. Kekerasan secara verbal, kata-katanya tuh nyakitin hati banget. Hmm, Kata-kata umpatan, caci maki, mungkin kata-kata kebun binatang yang menyakiti hati anak kita. Nah, itu kan anak kerasa ya. Ini mhm. bukan disiplin nih kalau seperti ini. Sama juga Hmm, ketika kita ya, memukul kalau ini masih pro kontra ya. Misalnya kalau ada orang mengatakan bahwa ya nggak apa-apa sih kalau anak itu masih kecil, kamu pukul supaya anak itu ngerti kalau itu sesuai perjanjiannya ya. Ya boleh dipukul, tapi itu cuman pantat saja karena di situ yang paling aman. Nah, tapi kalau kita sudah betul tuh menggunakan tongkat, bukan dengan tangan kita, kemudian kita memukul ke anak, tapi anak itu merasa sakit hati banget. Jangan-jangan pada waktu kita memberikan pukulan kepada anak kita itu walaupun menggunakan tongkat, kita itu dengan amarah yang amat sangat yang rasanya jengkel, ah, marah, bahwa kamu tuh tidak nurut. Saya sebagai orang tua merasa tidak dihormati, tidak dihargai sebagai orang tua. Nah, mhm, dengan perasaan begitu, itu anak mhm. merasa, jadi dia jadi terluka gitu. Tapi kalau kita memberikan pukulan dengan rasa bahwa ini saya perlu melakukannya demi untuk disiplin anak saya dengan hati yang sakit karena sama seperti memukul anak sendiri itu ya memukul diri sendiri gitu sehingga ada rasa sakit juga sebagai bentuk rasa sayang pasti anak juga akan merasakan hal yang berbeda Pak Him. Nah kalau ini anak jadi terluka, sakit hati sama orang tua, itu menurut saya pasti ada yang salah dalam pendisiplinan kita. Nah, ini yang perlu kita waspadai supaya disiplin kita memang pendisiplinan yang benar, yang penuh kasih itu. Iya, saya setuju dengan Bu Ani. Jadi mengasihi itu bukan berarti kita hanya memeluk, merangkul, memberikan kata-kata yang baik saja, tetapi kalau anak melakukan kesalahan, apalagi di usia-usia yang eh, apa namanya belum terlalu besar ya, maksudnya masih mungkin di bangku SD, SMP, saya kira pendisiplinan Iya. tetap perlu dilakukan, tapi kata kuncinya adalah pendisiplinan yang benar. Kalau niat kita mendisiplin ini justru malah menghasilkan luka, apalagi dendam, berarti yang salah bukan pendisiplinannya, cara melakukannya, teknis pelaksanaannya. Mungkin Ya, ada yang harus direview, betul. mungkin ada emosi yang berlebihan tertuang di situ, mungkin ada kata-kata yang menyakitkan yang terlontarkan ketika melakukan pendisiplinan. Kalau memang itu yang terjadi, maka memang harus dilakukan revisi, evaluasi, dan juga sudah pasti rekonsiliasi. Tetapi sekali Ya, lagi bukan berarti itu apa ya, bukan berarti kita menolak menyakiti. disiplin, meninggalkan disiplin ya. Karena Ya. justru kalau kita hanya mengasihi saja tanpa sebuah pendisiplinan, maka akan menghasilkan anak yang tidak balance ya Bu Ani ya, gitu. Ya, Baik, tepat sekali. iya. Nah, eh, itu tadi berkaitan dengan ASI. Sekarang dengan asuh Bu Ani. Yang dimaksud dengan asuh di sini apa ya Bu Ani ya? Nah, kalau asuh ini lebih berkenaan dengan kebutuhan fisik ya, Pak. Ini bagaimana orang tua memenuhkan kebutuhan sandang, pangan, papan untuk anak-anak kita. Tentunya ini ya berdasarkan kemampuan kita lah ya, bukan berdasarkan sesuatu yang wah kayak begitu karena kita ini kan ya
yang sewajarnya, yang sepantasnya yang kita bisa berikan kepada anak kita. Ya, bagaimana kita memenuhi kebutuhan fisik itu, baik itu juga segi kesehatan, bukan hanya sandang pangan papan, tetapi kesehatan fisiknya itu juga kita perhatikan. Terutama kalau anak kita masih di usia TK, SD seperti itu pasti kebutuhan fisik untuk kesehatannya itu lebih kita perhatikan. Iya, 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 iya. Wah, ini saya tertarik nih. Kalau asuh lebih berkaitan dengan kebutuhan fisik ya, sandang, pangan, papan, gitu ya. Dan ini tadi saya garis bawahi perkataan daripada Bu Ani, ya, jangan terlalu yang berlebihan, tidak harus dengan fasilitas yang wah. Meskipun sebenarnya secara finansial mungkin mampu ya Bu Ani ya, tetapi juga bukan berarti mohon maaf ini anaknya tiap hari dikasih makan wagyu terus gitu ya, atau dikasih makanan yang wah gitu ya, diajak makannya cuma ke tempat yang wah-wah saja, tidak harus demikian gitu ya. Pakaiannya juga harus yang branded terus, tidak, meskipun secara finansial mampu, tapi tidak perlu sampai apa ya, sememanjakan, semewah semewah itulah. gitu ya. Karena kalau fasilitas terlalu berlebihan itu pasti akan ada efeknya. Gitu kurang lebih Bu Ani ya. Ya, ya Pak, betul Nah, banget padahal Pak. kan Jadi, gini. Padahal gini Bu Ani, sorry saya potong sedikit. Banyak orang tua bilang gini, kan kita mau kasih yang terbaik buat anak gitu ya. Apalagi mungkin ada orang tua yang bilang begini, dulu saya hidupnya susah, sekarang kan ya saya hidupnya, betul, sekarang saya hidupnya kan sudah diberkati makmur. Tuhan, makmur gitu lah ya. Ya, Ya saya mampu, ya, ya kan. Dulu mau ngajak makan di tempat-tempat yang wow nggak bisa, cuma bisa ngiler aja lewat di depannya gitu. Kalau sekarang saya bisa. Apalagi sekarang anak-anak itu memang banyak yang dilahirkan dalam keluarga yang cenderung bisa menikmati fasilitas yang wow gitu. Nah, apakah memang salah ya Bu Ani ya kalau misalnya orang tua itu melimpahi anak dengan apa namanya fasilitas yang berlebihan gitu Bu Ani? ya, saya tidak berhak untuk mengatakan salah dan benar, karena ini juga bukan sesuatu yang salah dan benar ya, tapi apakah itu tepat? Prinsipnya adalah Ah, soal tepat dan kebaikan untuk si anak itu sendiri. Karena hmm, kan jangan sampai juga kita melimpahi segala harta, benda atau makanan yang kita itu tidak bisa, yang dulunya kita tidak bisa dapatkan gitu pada waktu kita hmm, masih mungkin masih kecil, masih ada dalam keluarga kita sendiri, keluarga asal kita, atau bahkan karena kita sibuk bekerja. Kan orang bisa ah, jadi saya sibuk bekerja, terus ya sudahlah caranya saya belikan kebutuhan anak apa, HP yang canggih lah, laptop yang belum waktunya gitu loh. Nah, ah, itu kan bisa jadi tidak tepat karena belum waktunya. iya Masih iya iya SD sudah bawaannya HP yang canggih gitu rupa. iya iya Nah, iya. ini yang mesti diintrospeksikan ya, direfleksikan. Kalau kita mau memberikan entahkah itu sandang pangan papan atau makanan sekalipun, apakah ini tepat gitu untuk anak kita? Karena ya dibilang kalau soal makanan aja, kalau kita makannya kasih daging terus, tidak pernah tahu sayuran, ya itu juga kurang oke di kemudian harinya. Padahal tubuh kita nanti kan setelah usia 40 tahun ke atas itu mulai itu berkurang, menurun gitu Iya, kan. iya, iya. Kesehatan kita mulai menurun. Nah, karena itu pada masa-masa pertumbuhan justru asupan gizi yang seimbang, sekarang ngomongnya asupan gizi yang seimbang, bukan 4 sehat 5 sempurna lagi. Oh, Nah, oke. ini perlu juga dilatihkan pada anak kita sehingga mereka pun punya tubuh yang sehat, selain jiwa yang kuat lah ya. Tadi ada afeksinya, kebutuhan emosinya, sekarang fisiknya juga kuat dengan gizi yang seimbang yang kita berikan. Nah, ini menurut saya ini penting banget supaya anak kita ini benar-benar ya apa yang menjadi kebutuhan dasarnya itu terpenuhi secara tepat. Bukan masalah benar atau salah, tapi secara tepat buat anak kita dan Nah, demi untuk masa depannya juga. iya, itu saya senang sekali dengan statementnya Bu Ani. Bukan masalah salah atau benar,
karena itu sangat subjektif sekali ya, dan sangat situasional sekali, tapi yang penting tepat atau tidak. Tadi Bu Ani kasih contoh yang bagus sekali itu. Masa anak baru SD kelas 5 handphonenya lebih canggih daripada CEO, misalnya CEO perusahaan misalnya gitu ya. atau baru SD kelas 5 tapi sudah dibawain laptop MacBook yang termahal gitu ya, yang nggak perlu gitu ya, padahal anak kelas 5 SD paling banter buat apa sih? Cuma searching untuk bikin paper gitu ya. Paling nonton YouTube gitu ya. Nah, termasuk juga tidak hanya bicara soal fasilitas yang wow ya. Saya mau menambahkan juga nih, mungkin bagi beberapa orang tua yang ya udahlah, anak baru kelas 3, kelas 4 SD sudah pengen naik motor, ya udah dikasih motor, naik motor gitulah, diizinkan untuk naik motor ya kan. Dimanjakan cuman untuk pergi ke tempat yang dekat, udah naik motor aja, tidak dilatih untuk jalan kaki, diberi fasilitas yang belum waktunya, termasuk mungkin sudah masih SMP sudah nyetir mobil, ini juga belum waktunya. Hal-hal seperti ini tadi saya garis bawahi statement Bu Ani, yang penting tepat sesuai usianya enggak gitu ya. Dan ketepatan ini tidak hanya berbicara soal skill. Mungkin kelas 3, kelas 4 SD belajar naik motor udah bisa mengendalikan, tapi kan mungkin dia ada secara mental belum siap ya Bu Ani ya untuk menggunakan motor. Ya, itu akan membahayakan juga jadinya. Betul, Pak. Iya. Nah, Bu Ani, apakah memang belakangan ini kan kalau masih berkaitan dengan asuh ya, belakangan ini kan saya agak menyimpang sedikit nih. Dulu kan ada sebuah stigma atau sebuah sebuah konsep ya, bahwa kalau menyediakan soal makanan misalnya, yang menyediakan makanan yang masak tuh ya ibu gitu ya. Pantasnya kan begitu gitu ya. Tapi kan belakangan ini di negara-negara maju, termasuk juga saya perhatikan di Indonesia pun sudah mulai gitu, beberapa kota besar di Indonesia sudah mulai juga. Ternyata yang bekerja masih ibu. Si ayahnya yang harus menyediakan makan buat anaknya, ayahnya yang belanja ke pasar, ayahnya yang masak gitu. Gimana pandangan Ibu tentang pergeseran ini, Bu? Apakah ini sesuatu yang nggak boleh gitu, anak harus belajar dikembalikan lagi pada kitahnya, gitu. Harus ibu tetap yang masak, atau gimana Bu Ani, menurut Bu Ani? Ya, kalau saya pribadi, ya kita tidak harus seperti dulu lagi ya, dalam artian bahwa ya kalau kita di Indonesia budayanya kan karena budaya patriarkal, sehingga biasanya kalau urusan rumah tangga itu urusan ibu. Kalau urusan yang keluar, yang bukan domestik, itu bekerja dan lain sebagainya, itu urusan ayah, kepala keluarga. Nah, zaman sekarang kan memang sudah berubah, di mana ada era emansipasi wanita juga, dan memang kondisi situasi, bukan masa emansipasi sih, kadangkala situasi dan kondisi. Kok ya yang bisa bekerja adalah istrinya, yang keterima bekerja istrinya, suaminya enggak ya, atau suaminya bekerja tapi bekerjanya bisa Fleksibel. santai, dalam artian tuh bisa fleksibel, betul, bisa fleksibel untuk dia melakukan pekerjaan rumah tangga juga. Itu enggak apa-apa, zaman sekarang itu sudah kayak budaya barat kan. Kalau budaya barat ya entah dia laki-laki atau perempuan lebih pada fungsional, bukan berdasarkan gender. Saya pikir di era yang sekarang ini ya, kalau kita mau tidak mau, ya kita mesti mengadaptasi hal itu juga. Bagi biasanya orang tua zaman dulu kalau lihat, wah ini kok misalnya saya tuh punya anak laki-laki dan punya menantu perempuan. Perempuannya, menantunya yang bekerja, anak kita yang mungkin melakukan pekerjaan rumah tangga, membantu begitu. Terus, wah nggak boleh itu, kamu berarti kurang dihargai oleh istrimu, gini-gini. Nah, kita merecoki gitu. Nah, itu kan menurut saya itu kurang tepat, karena kedepannya anak-anak perlu diajarin juga bahwa nggak apa-apa loh. Tidak ada pekerjaan bahwa ini pekerjaan laki-laki, ini pekerjaan perempuan. Sekarang semua bisa mengerjakan. Entahkah dia laki-laki, entah perempuan, tergantung fungsinya, tergantung kesempatan dan situasinya. Kita bisa berbagi beban dalam pekerjaan rumah tangga pun, termasuk berbagi beban dalam kehidupan finansial untuk menghidupi urusan rumah tangga. Jadi enggak juga
kan kasihan juga ya para perempuan ya, kalau dia sudah bekerja masih bebannya itu harus ngurusin rumah tangga, karena itu harus kamu sebagai perempuan, padahal Mm-mm. mungkin suaminya punya kelonggaran karena dia punya perusahaan sendiri misalnya, sehingga dia bisa melakukan pekerjaan rumah tangga untuk menyiapkan makan untuk anak-anaknya misalnya ya. Kan Mhm. ada orang Mhm. yang tipenya ya urusan makan itu orang tua aja, jangan pembantu rumah tangga atau suster, karena ini saya mau memberikan yang terbaik. Nah, mereka bisa saling bergantian Kerjasama. menyiapkan makan kayak gitu bersama-sama. Tapi mungkin keluarga yang lain enggak, alah, untuk urusan rumah tangga bisa dikerjakan oleh asisten rumah tangga, ya enggak apa-apa. Yaitu tergantung masing-masing keluarga punya caranya masing-masing yang menurut mereka itu style budaya di keluarga mereka. Iya, jadi yang digarisbawahi yang penting adalah kita menyediakan kebutuhan buat anak. Siapa yang menyediakan itu tidak bukan menjadi satu masalah yang besar, yang penting disepakati bersama-sama Bu Mm-mm. Ani ya. Kalau memang Tuhan Mm-mm. izinkan sang istri yang Tuhan beri talenta, Tuhan beri kapasitas untuk bisa menghasilkan income yang layak untuk menghidupi keluarga, dan kemudian si suami punya waktu yang lebih lentur gitu ya, sambil melakukan pekerjaan rumah tangga, ya nggak masalah. Tetap kita bisa memberikan contoh yang baik buat anak-anak bagaimana kehidupan suami istri bisa berkolaborasi, bekerja sama bersama-sama. Sekali Mm-mm. lagi, bukan masalah tugas yang berkaitan dengan gender saja, tapi lebih ke fungsional. Ya, siapapun bisa Yes, melakukan. Siapa yang lebih baik melakukan fungsi itu, biarlah dia melakukannya. betul. Iya. Betul, karena kenyataannya, misalnya contoh nyata aja, Mm-mm, mm-mm. masakan suami saya lebih enak daripada masakan saya, misalnya kayak Oh, gitu. iya, 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 Kan iya, iya, bisa juga, iya, iya, iya. lebih pada fungsinya lah. Benar, benar. Yang penting adalah bahwa tetap sebagai orang tua kita memberikan fasilitas yang utama, kebutuhan fisik yang utama, memenuhi kebutuhan fisik yang utama ya, sandang, makan, papan, Mm-mm. dengan yang Mm-mm. terbaik dan yang tepat buat anak, itu kata Ya, kuncinya. Nah, Bu Ani, sekarang ya. bicara soal asah gitu ya. Yang dimaksud asah di sini Mm-mm. apa ya Bu Ani ya? Ya, ini asah kan kaitannya dengan stimulasi ya Pak, daya Ya. rangsangan gitu ya. Bagaimana kita sebagai orang tua bisa memberi rangsangan, bisa menstimulasi anak kita supaya kebutuhan baik itu emosi, fisik, psikomotorik, mungkin juga sosial itu jadi lebih terupgrade. Jadi nggak cuman sekedar ya biarlah jalan apa adanya gitu, tanpa pengasahan yang memadai. Nah, kalau zaman dulu kan rasanya apa ya? Ya wes kan nanti kan besar sendiri gitu. Tapi zaman sekarang kan kita bisa sejak masih balita kita bisa memberi rangsangan untuk anak itu supaya dia lebih cepatlah untuk membacanya, atau mungkin juga motorik halusnya lebih oke dengan diberikan mainan Play-Doh sebelum sekolah supaya dia boleh belajar meremas-remas, menggunting-gunting. Nah, itu sebagai bagian dari memberi rangsangan kepada anak kita supaya dia bertumbuhnya lebih jauh berkembang dan lebih baik lagi. Oke. Itu yang berkenaan dengan asah. Nah, kalau peran orang tua sendiri, Bu Ani, seberapa jauh peran seorang ibu atau sebaliknya juga seberapa jauh peran seorang ayah berkaitan dengan masalah asah ini, Bu Ani? Kalau ngomong soal sejauh mana, tentunya kalau anak kita masih usia balita itu, 5 tahun pertama, 7 tahun pertama, ya kalau dibilang TK sama SD, itu peran orang tua sangat besar. Oke. Mana yang harus lebih besar, Nah, ayah atau ibu? Kedua-duanya kalau menurut saya. oke. Kalau mungkin masih usia 1 sampai 2 tahun, mungkin ibu ya yang perannya lebih besar. Tapi setelah itu TK SD itu peran ayah dan ibu sama besarnya menurut saya. Dan Sama pentingnya bagaimana ya. kita mengembangkan
keterampilan untuk kita bisa mengasah potensi anak kita. Nah, kan potensi itu macam-macam, baik secara emosi, secara kognitif, secara psikomotorik, atau kalau Howard Gardner itu bilang ada 8 kecerdasan atau ya 8 kecerdasan begitu, itu bisa kita asah. Nah, bagaimana peran kita sebagai orang tua, entah itu sebagai ayah, sebagai ibu, kita bisa membantu anak kita untuk bisa mengembangkan kecerdasan-kecerdasan anak kita di situ. Oke, jadi mungkin untuk setahun 2 tahun pertama ibu berperan sedikit lebih besar ya dalam hal mengasah ini, dengan pertimbangan karena biasanya memang ketika masih bayi apalagi gitu ya, itu figur ibu ini yang paling melekat biasanya pada anak gitu ya. Tetapi setelah mulai masuk masa-masa SD, ayah dan ibu punya peran yang sama pentingnya gitu ya dalam mengasah keterampilan maupun juga pengetahuan anak, sehingga sudah bukan zamannya lagi Bu Ani ya. Pokoknya kalau urusan anak, urusan sekolah, urusan apa itu mama gitu ya. Mama sepenuhnya. Ini saya sedikit sharing juga nih bagaimana orang tua murid, orang tua siswa di sekolah anak saya gitu ya. Saya masih punya anak satu yang masih di SMA gitu ya. Itu agak merasa kaget tapi juga takjub juga ya, karena biasa kan sekarang kalau sekolah-sekolah itu per kelas buat WhatsApp grup orang tua murid ya, orang tua siswa untuk komunikasi guru dengan orang tua dan juga untuk koordinasi segala macamnya. Saya baru saja menyadari bahwa 2 tahun terakhir ini sayalah satu-satunya ayah yang terlibat dalam WhatsApp grup itu. Wah, keren, Pak Im, keren berarti. Punya ibu-ibu. Jadi ketika ada pertemuan dengan guru gitu ya, mereka juga takjub. Waduh, kok tumben kok kami agak jarang nih menemukan gitu ya seorang ayah yang concern masalah pelajaran anaknya dan bisa diajak komunikasi. Biasanya sih ibu-ibu yang dimajuin biasanya. Iya, betul, gitu. betul. Jadi stigma itu atau konsep itu sudah harus pupus ya Bu Ani ya. Jadi yang perlu peduli dengan pertumbuhan dengan pendidikan anak tidak hanya ibu saja, tapi ayah pun juga peran yang sangat vital dan sangat diperlukan. Nah Bu Ani, bicara soal asah pendidikan ya, masa keterampilan, salah satu faktor yang penting di dalam masalah ini adalah keteladanan Bu Ani, gitu ya. Nah, ada orang tua yang ngomong gini, teladanan ya, banyak juga orang tua yang secara perlakuannya itu nggak bisa jadi teladan yang baik, tapi anaknya baik-baik aja tuh, gitu ya. Malah nggak sedikit orang tua yang kelihatannya baik, gitu ya, kelihatannya, wih, ini orang tua teladan nih, baik-baik soalnya nih, minimal di medsosnya kelihatannya baik-baik terus, gitu ya, di pencitraannya di IG, di Facebook, gitu ya. Tapi ternyata anaknya bermasalah. Ini gimana Bu pandangan Ibu akan pendapat ini Bu Ani? Ya, kalau saya mau mengapresiasi Pak Him dulu tuh, itu Pak Him sudah memberikan keteladanan yang baik itu untuk para ayah untuk bisa berpartisipasi dengan dalam pendidikan anak ya di sekolah kayak begitu. Nah, terus berkenaan dengan keteladanan ini yang tadi Pak Him sampaikan, ya kalau menurut saya masing-masing keluarga itu kita nggak pernah tahu sih ya, maksudnya apa yang terjadi. Karena kalau dibilang soal media sosial, itu kan memang seperti Pak Him sampaikan, itu kan pencitraan. Kita nggak tahu ya, yang kita tampilkan ya yang baik lah. Masa kita mau menampilkan yang nggak baik gitu kan gitu juga nggak mungkin gitu kan ya. Pasti yang baik tentu. Nah, cuman kalau saya berpikirnya begini ya sebagai orang tua, nah zaman sekarang ini adalah kalau kita tidak mau belajar menjadi bagaimana menjadi orang tua yang tepat, bukan orang tua yang benar, tapi orang tua yang tepat buat anak kita, ya kita ketinggalan kalau zaman sekarang. Kalau mungkin zaman dulu, zaman kakek nenek saya, di mana percepatan perubahan itu tidak sekencang sekarang ini, mungkin kita masih bisa, karena pada waktu itu kalau saya di
nasihati orang tua, kakek nenek saya takut, saya nggak berani ngomong apapun lah, bahkan melihat matanya aja nggak berani gitu, penuh hormat gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang kan nggak bisa. Iya. Anak-anak tuh informasi itu mereka dapatkan dari HP, dari teman-temannya. Misalnya nggak punya HP aja, teman-temannya bisa kasih informasi banyak hal. Benar. Yang kalau kita nggak mau belajar untuk update dan upgrade diri sendiri sebagai orang tua, ya kita ketinggalan. Jadi menurut saya keteladanan baik kita untuk berkenaan dengan pengetahuan dan keterampilan menjadi orang tua itu juga perlu, karena supaya anak lihat, oh ya, papa mamaku juga masih belajar. Salah satunya mereka belajar untuk menjadi orang tua yang tepat untuk aku. Itu merupakan bukti kasih sayang yang bisa kita berikan kepada anak kita juga, sehingga dari keteladanan itu akan membuahkan hasil di kemudian hari untuk anak itu ketika dia menjadi orang tua. Tapi sekali lagi, masalah hasil itu bukan ada dalam kendali kita. Itu yang perlu kita pahami juga, karena ada banyak orang bisa jadi stres kayak ini. Nah, saya serius nih belajar parenting gini gitu. Ya nggak tahu ya, maksudnya namanya anak, dia pergaulannya sudah kemana-mana, mungkin satu ketika dia tersandung dan jatuh. Nah, pada saat itu bukan, terus kan orang tua kadang menyalahkan diri sendiri, atau lah, ternyata kan percuma, terus langsung mempunyai statement, percuma lah kita belajar parenting di mana Family First Indonesia atau di komunitas mana kayak gitu, saya bayar mahal, beli buku, belajar, percuma, nyatanya ya hasilnya anak saya begini. Ya nggak bisa juga dibilang seperti itu, karena hasil itu bukan kita. Tapi proses itu tanggung jawab kita. Hasil itu ya itu di luar kendali kita. Kalau kita mikirin hasilnya, kadang kita bisa frustasi. Tapi saya meyakini bahwa kalau prosesnya itu sudah baik, diiringi doa dan upaya, pastilah yang baik. Itu hanya bisa saya terima dengan iman ya. Hanya bisa diterima dengan iman. Soal Wow. hasil ini. Tadi ada statement Bu Ani yang menarik sekali. Gitu. Kalau hasil itu tidak 100% di bawah dalam kendali kita, karena masih ada faktor-faktor lain yang di luar kendali kita. Nah, dalam tadi contohnya misalnya pergaulan anak gitu ya, apalagi anak sekarang bergaulnya nggak cuma sebatas sama anak sekolah, satu sekolah, tapi bisa antar sekolah, antar kota, bahkan antar negara, Bu. Bisa juga sekarang ya, karena dengan kemajuan teknologi digital gitu. Nah, tetapi kalau proses itu tanggung jawab kita sepenuhnya, gitu ya. Nah, meskipun hasilnya belum tentu bisa kita kendalikan, bukan berarti kita tidak perlu berusaha melakukan proses yang baik. Tetap kita harus berupaya melakukan proses yang baik. Ditambah tadi Bu Ani katakan ada anugerah, ada doa, juga ada upaya untuk terus menjaga kedekatan dan kelekatan dengan anak supaya memudahkan kita mengasuh anak kita, mengasah anak kita, tidak hanya secara keterampilan tidak hanya sekedar pengetahuan, tidak hanya sekedar keterampilan semata, tapi juga mungkin dengan nilai-nilai karakter yang baik. Nah, Bu Ani, ini menarik sekali gitu ya. Nah, asih, asah, dan asuh. Nah, kalau menurut pandangan Ibu, mana yang lebih penting didahulukan, Bu? Dari tiga hal. Dan kenapa, Bu? Bagian ini yang paling penting menurut Ibu, Bu Ani? Kalau saya sih semuanya tiga hal ini penting semua ya Pak. Kalau masalah mana yang lebih penting itu menurut saya itu masalah prioritas saja. Tapi ketiga-tiganya ini menjadi kebutuhan utama, kebutuhan dasar yang perlu kita penuhi gitu sebagai orang tua untuk menghasilkan anak kita punya kepribadian yang unggul, yang utuh, dan yang penuh gitu, holistik lah. Menurut saya kalau kasih asah asuh ini ya. Tiga-tiga sama pentingnya, tidak ada yang lebih penting sehingga lebih diprioritaskan, tetapi tiga-tiganya ini punya punya derajat kepentingan atau ya punya dampak yang sangat-sangat penting di dalam perkembangan anak kita. Nah, Bu Ani, dengan
sekarang dengan kemajuan teknologi digital yang begitu luar biasa, Bu Ani ya. Sekarang tadi kan sudah sempat kita diskusikan juga, pertemanan anak itu bukan cuma masalah satu sekolah atau satu komunitas ya, tapi bahkan bisa antar negara gitu ya. Apa sih yang perlu diwaspadai oleh orang tua, Bu? Terutama apalagi nih beberapa orang tua, anak saya udah pakai main Discordan gitu, main Discord. Itu platform platform untuk berrelasi juga Discord ini, sehingga anak itu bisa chatting bareng, bisa teleponan bareng, bisa nonton film bareng, atau bisa main game bareng melalui Discord ini. Apa yang perlu diwaspadai, Bu? Atau apa yang perlu dilakukan oleh orang tua untuk membekali anaknya? Karena kalau anaknya diawasin terus kan nggak mungkin ya, Bu ya. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk paling tidak meminimalkan efek-efek buruk daripada pergaulan yang sangat luas ini, Bu Ani? Ya tentunya aturan main, nilai-nilai dalam kehidupan berkeluarga itu perlu jelas dan tegas diinformasikan kepada anak ya Pak. Termasuk dalam hal ini penggunaan media sosial, HP maupun laptop kayak begitu. Bagi anak yang kita rasa belum cukup dewasa dalam mengambil keputusan, barangkali laptopnya anak-anak itu ya laptopnya orang tua juga yang kalau misalnya kalau perlu kalau bisa tidak perlu pakai password. Kalaupun pakai password, orang tua harus tahu dan orang tua berhak untuk membuka, melihat apa-apa yang dikerjakan oleh anak. Dan barangkali kan ada juga keluarga yang sengaja menaruh laptopnya itu nggak boleh menggunakan laptop di kamar, tapi memang di ruang keluarga. Supaya apa ya? Supaya tidak ada yang disembunyikan gitu. Karena ini belum waktunya kamu private. Nanti kalau sudah kita anggap bahwa anak itu sudah dewasa, maka ya kita izinkan untuk itu private. Nah, ini yang perlu informasi seperti ini atau nilai seperti ini, strategi ini yang perlu dikomunikasikan bersama dengan anak. Jangan sampai ini reaktif, orang tua reaktif. Maksudnya ketika ada masalah nih menggunakan media sosial terus kena tipu dan lain sebagainya, barulah dibuat aturan. Nah, itu anak jadi kesel banget gitu kan. Nah, lebih baik sebelum terjadi sesuatu kita sebagai orang tua punya upaya preventif gitu untuk bisa meminimalkan dampak buruk dari satu media sosial yang digunakan oleh anak-anak kita. Nah, sahabat keluarga, tentunya butuh hikmat. Betul hikmat dari Tuhan ya, Bu Ani butuh ya. Hikmat ya. Iya, saya satu hal yang saya garis bawahi dari apa yang Bu Ani tadi katakan gitu ya, bahwa jangan orang tua itu bertindak kuratif. Kuratif itu ada masalah baru kemudian ditanganin gitu ya. Tapi semaksimal mungkin orang tua itu, kenapa tadi Bu Ani katakan orang tua perlu banyak belajar ya, perlu banyak belajar juga untuk menambah wawasan dan mempersiapkan diri, mengantisipasi. Sebelum terjadi masalah, baru kemudian sudah dibuatkan aturan mainnya, durasi, boleh bersosial media berapa lama, kalau main game seperti apa yang boleh dimainkan, lalu seandainya ada pelanggaran dari kesepakatan ini, sanksi apa yang bisa diberikan, itu diinformasikan kepada anak. Jangan ketika ada masalah kemudian orang tua dengan emosional, dengan reaktif langsung sita HP, sita laptop, nggak boleh pergi-pergi 2 minggu. Padahal itu sebelumnya tidak dikomunikasikan sehingga anak kaget dan terkejut, malah kemudian menimbulkan ketegangan di dalam relasi. Jadi oleh karena itu, sahabat keluarga, Bu Ani mengingatkan kita semuanya, banyak keluarga anak-anaknya menerima masalah berkaitan dengan masalah media sosial dan kemajuan digital ini, kena dampak negatifnya. Tetapi bukan berarti jangan sampai setiap sahabat keluarga merasa bahwa itu kan keluarga sana, keluarga saya nggak mungkin lah gitu ya. Kita nggak boleh lengah, kita nggak boleh terlalu percaya diri. Kita harus belajar justru dari masalah-masalah itu apa yang bisa kita pelajari dan bagaimana kita mencegahnya
jangan sampai terjadi dalam keluarga Iya, kita. Bu Ani, ini kan di mana? ASih, asa, asuh ini kan tadi Bu Ani katakan sama pentingnya, sehingga Mm-mm. saya bisa membayangkan Mm-mm. ini tiga hal yang sangat penting dan sama pentingnya dan sangat dibutuhkannya, sehingga nggak mungkin Mm-mm. kalau orang tua hanya berjuang sendiri, misalnya ayahnya saja atau ibunya saja. Mm-mm. Ini kan idealnya begitu Bu Mm-mm. ya. Alangkah berbahagianya kalau Mm-mm. bisa kerjasama suami istri. Nah, apa Ya. akibatnya Bu kalau seandainya timpang Bu? Jadi hanya satu saja, entah ayahnya, entah ibunya yang sangat concern, sangat fokus, sangat memperhatikan masalah asasi asuh ini. Mm-mm. Sementara pasangannya sepertinya kurang mendukung atau seperti tadi ya, Mm-mm. Mm-mm. saya udah sibuk nih urusan kerjaan, urusan ini, urusan bisnis, kamu aja yang ngurusin asih asuh, kamu semua deh. Apa akibatnya Bu kalau Mm-mm. timpang seperti ini Bu? Nah, tentunya kalau akibatnya itu tergantung mana 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 hal yang kita bisa bisa berikan buat anak kita. Misalnya maksudnya kalau ini kita bisa berikannya sandang pangan papanya, ya sudah bagian itu, tapi bagian emosinya barangkali mengasah untuk bisa anak itu mengembangkan potensi dirinya lebih lagi, mungkin jadi terbatas gitu. Tetap bisa tapi terbatas. Berbeda dengan anak yang memang orang tuanya bisa saling bekerja sama satu dengan yang lain untuk berbagi tugas, mengisi anak ini dengan asih-asah asuh dengan secara tepat gitu ya. Tentu bedanya di situ. Tapi terus bagaimana yang kita bisa lakukan kalau katakanlah ini jadi single parent, Nah, situasi tidak iya. memungkinkan kayak Mm-mm. begitu kan itu kan jadi persoalan juga. Ya. Bersyukurnya saya itu meyakini bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam kehidupan ini. Jadi kalau ada satu peristiwa tertentu terjadi, saya meyakini bahwa semuanya itu Tuhan sudah atur. Ada Hmm. ada hal yang di luar kendali kita yang Tuhan itu sudah atur, sehingga saya meyakini entahkah itu laki-laki atau perempuan apabila kondisi misalnya kematian, itu kan memang di luar kendali kita. Kecuali perceraian ya. Kalau perceraian Hmm. itu sebetulnya ya kita sendiri gitu kan, itu pilihan kita. Apapun itu yang membuat kita jadi seorang single parent, saya pikir saya mengimani bahwa kita itu ada quote yang saya ingat dari Pierre, itu seorang filosofer begitu, dia mengatakan bahwa kita itu adalah makhluk spiritual, kita ada makhluk manusia Mhm. itu makhluk spiritual dengan pengalaman manusia. Hmm. Jadi kita ada makhluk spiritual dengan pengalaman manusia. Artinya bahwa kita itu tidak cuma sekedar manusia loh, kita itu dihembusi oleh nafas Tuhan, kita Mhm. dibentuk Tuhan serupa segambar dengan gambaran Tuhan sendiri, itu artinya ada pria, ada perempuan, ada Mhm. laki-laki, ada perempuan. Mhm. Nah, kalau kondisi situasi tidak berpihak kepada kita karena kematian atau mungkin perceraian yang menjadi keputusan kita sendiri, ya Tuhan akan pasti memberikan kekuatan. Asal kita punya niat yang baik bahwa ya anak-anak menjadi bagian tugas saya yang saya harus tanggung jawabi, Tuhan akan memberikan hikmat, termasuk kita mau belajar untuk bagaimana sih kita bisa berfungsi. Kan ini masalah Mhm. fungsi aja. Fungsi Oke. Bapak juga fungsi Ibu. Nah, ini yang perlu kita upayakan dan kita kembangkan. Toh kalau Oke. kita tidak bisa sendiri, kita punya keluarga besar yang lain yang Ah. bisa kita mintain tolong. Apakah itu misalnya kalau ini kehilangan sosok ayah. Nah, kita bisa minta bantuan, entah itu kakeknya, pamannya, apapun lah ya. Kalau Mhm. istri ya, ataukah neneknya, atau juga Mhm. bibinya, itu bisa kita minta bantuan. Kalau itu misalnya nggak ada sekalipun, ya pastilah kita kan kebanyakan kita berkomunitas. Ya. Komunitas di mana kita berada itu bisa juga menjadi komunitas yang baik Ya. untuk Ya. bisa Ya.
punya figur, entah figur ayah atau figur ibu. Karena kalau Hillary Clinton tuh mengatakan di bukunya, perlu orang sekampung untuk mendidik anak. Artinya, maksudnya kita perlu banyak orang nih, tidak cuma keluarga inti kita sendiri, tetapi orang lain juga untuk bisa membantu kita dalam mendidik anak kita. Iya, Begitu, wow, Pak. Bu Ani, ini bagus sekali ya. Idealnya memang suami istri bisa berkolaborasi, bekerja sama. Tetapi kalau Tuhan izinkan kondisi yang ideal itu tidak terjadi. Misalnya mungkin salah satu harus terpisah karena faktor jarak, karena bekerja di luar kota atau di luar negeri. Atau memang benar-benar memang sudah berpisah karena kesepakatan bersama atau sudah meninggal. Maka kalau memang Tuhan izinkan kondisi yang tidak ideal terjadi, Tuhan yang sama pasti akan memampukan. Dan jangan lupa kita punya komunitas, kita punya support system dari keluarga besar maupun juga dari komunitas kita yang memiliki visi dan pandangan yang sama dengan kita yang bisa membantu kita. Memang tidak ideal kondisinya, ya seperti kita berjalan. Idealnya kan dua kaki kita berfungsi semuanya. Tapi kalau misalnya kita kecelakaan atau apa sehingga mungkin salah satu sedang terluka sehingga kita nggak bisa berjalan dengan ideal, maka kita perlu tongkat penyangga untuk membantu. Memang tongkat penyangga tidak bisa menggantikan fungsi kaki yang sedang terluka atau bahkan mungkin harus diamputasi ini, tapi paling tidak tongkat ini bisa membantu kita untuk tetap bisa move on, ya, tetap bisa bergerak. Wah, Bu Ani, menarik sekali ini perbincangan kita. Kalau misalnya Bu, ini kalau tadi kan kondisinya tidak ideal ya, salah satu nggak ada. Nah, kalau seandainya sekarang bagaimana dengan anak-anak yang kehilangan dua-duanya, Bu? Ini kita bicara dengan kondisi anak-anak yang dibesarkan di panti asuhan misalnya, yang pasti mereka juga sama seperti anak-anak yang lain yang memiliki orang tua yang lengkap, butuh 3A ini, ASI, ASA, asuh. Apa dampaknya kalau seandainya mereka tidak terpenuhi, Bu, untuk anak-anak yang tidak punya orang tua ini, Bu? Kembali lagi ke sama seperti yang lainnya juga, maksudnya seperti yang tadi diungkap bahwa ya pasti ini ada satu sisi di mana jiwanya mungkin merasakan kosong, belum terisi karena tidak ada figur ayah atau ibu yang menaungi atau yang memberi teladan. Tetapi bersyukurnya ada, sekalipun itu di panti asuhan yang sederhana sekalipun gitu, pasti kan ada pengasuhnya, entahkah itu ibu, entahkah ayah yang mengasuh, maksudnya walaupun tidak, kadangkala tidak ayah dan ibu gitu, bahkan kadangkala nona, masih nona tapi jadi pengasuh, ya siapapun itu perlu belajar untuk menerapkan 3A ini, ASI, ASah, dan asuh. Saya pikir para pengasuh ini kalau mempunyai mau bekerja atau melayani di panti asuhan, pastinya punya hati yang maulah untuk melakukan ASI, ASah, asuh ini, Pak Him. Itu yang saya yakini, sehingga minimal kebutuhan dasar itu terpenuhi, minimal kebutuhan dasar itu terpenuhi. Dan saya masih percaya juga bahwa setiap hal itu tidak kebetulan. Dan anak-anak itu, walaupun anak-anak yatim piatu, mereka itu punya potensi yang bisa melihat, merefleksikan apa yang terjadi di dalam kehidupannya dan dirinya, yang itu juga membuat dia survive gitu untuk bisa mencari contoh role model atau mengupgrade dirinya untuk bisa mandiri sehingga dia pun boleh mencapai fulfill dalam kehidupannya juga. Itu sih keyakinan saya seperti itu ya, Pak. Baik, Bu Ani. Wow, sahabat keluarga. Alangkah idealnya memang dalam kondisi di mana memang orang tua masih utuh atau paling tidak salah satu masih ada, itu sehingga bisa kebutuhan 3A ini, ASI, ASah, asuh bisa semaksimal mungkin diberikan untuk memenuhi kebutuhan daripada anak. Tetapi dalam kondisi-kondisi yang sangat tidak ideal, termasuk dalam kondisi orang tua yang tidak memiliki anak yang tidak memiliki orang tua yang utuh, apalagi dua-duanya nggak ada gitu ya. Tetap bagaimanapun juga Tuhan akan memampukan, mengirimkan orang-orang yang tepat.
Kalau tadi misalnya dibesarkan di Ya. panti asuhan, ya berarti ya orang tua pengasuh ya di panti asuhan itu. Dan sekarang ini sudah begitu banyak pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, termasuk yang dilakukan oleh Family First maupun juga lembaga yang lainnya untuk bisa memberikan, memperlengkapi para pengasuh-pengasuh sehingga mereka bisa tahu ya kira-kira apa saja kebutuhan yang perlu diberikan kepada anak berkaitan dengan ASI asah asuh ini. Bu Ani kalau ngobrol sama Bu Ani itu pasti enak banget dan nggak kerasa tiba-tiba sudah hampir habis waktunya nih Bu untuk ngobrol. Karena Terima misalnya kasih, Pak. kita berdua bisa ngobrol-ngobrol sampai 2 jam 3 jam lebih nggak masalah ya Bu Ani ya. Iya, senang banget Pak. Ini juga Iya. bertanyanya seru juga. Iya, tapi karena keterbatasannya waktu, mau tidak mau kita harus untuk kali ini kita akhir sampai di sini, tapi dengan satu kemungkinan dan saya berharap Bu Ani bisa berkenan untuk kita undang kembali untuk ngobrol-ngobrol lagi Bu Ani ya di lain kesempatan ya Dengan Bu Ani senang ya. hati, Pak. Iya. Dengan Baik, senang hati. Bu Ya. Ani, untuk menutup perbincangan kita kali ini, mungkin ada closing statement dari Bu Ani. Silahkan Bu Ani. Ya, biasanya saya pakai akronim, kali ini pakai 5 jari, Pak. Oke, wow, 5 Pakai jari. 5 jari untuk asih asah asuhnya, begitu ya. Oke, ya. Yaitu supaya diingat gitu, yang pertama kan ini ibu jari ya. Bagaimana ibu jari ini adalah bagian di mana kita ingat untuk kita memberikan apresiasi, yaitu ya mengasihi anak. Ya, jadi kebutuhan anak untuk dikasihi, dihargai, dihormati, merasa aman itu perlu terpenuhi dengan ibu jari. Nah, kalau jari telunjuk itu berarti bagaimana kita sebagai orang tua itu mengarahkan anak. Jadi kebutuhan anak untuk diarahkan dan kita memberikan pengarahan kepada anak kita memberikan stimulasi yang tepat untuk anak kita kaitannya dengan tadi asah itu. Nah, itu bagian telunjuknya kan, telunjuk ngajar kan, bagaimana mengajar. Terus kemudian yang bagian telunjuk itu bagaimana kita kebutuhan anak yang berkenaan dengan ditegasi, dibatasi, jadi ada aturan-aturan main, ini kita tegakkan sebagai orang tua. Menegakkan aturan-aturan main sehingga kaitannya anak tuh tahulah batasan-batasannya itu seperti apa, itu di bagian jari tengah. Kemudian jari manis ini kaitannya bagaimana kita mengajarkan anak supaya mengasuh anak kita, mengasah anak kita supaya anak itu dibangun relasinya. Relasi dengan anak itu kita bangun, kita membangun relasi dengan anak sehingga anak itu ya terpenuhilah baik itu kebutuhan fisik, psikologis, kebutuhan juga sosial, spiritual itu terpenuhi. Dan yang terakhir, kelingking ini bagaimana kita memberikan banyak ruang supaya anak itu merasa didengarkan. Wow. Didengarkan. Hanya ini untuk kaitannya didengarkan gitu. Nah, ini 5 jari asih asah asuh. Asuh. Waduh. Begitu. Wah, ini biasanya memang Bu Ani baik di bincang-bincang di Instagram maupun juga di bincang radio biasanya memberikan closing statement dengan akronim, tapi kali ini memberikan 5 jari. Ya, saya berharap sahabat keluarga bisa bukan menghafalkan ya. Nanti ujian keluar Bu Ani, bukan gitu ya. Tapi ini hal yang praktis untuk mengingatkan apa yang kita diskusikan, apa yang kita bincangkan pada perbincangan kali ini. Yang pertama ibu jari, ya ingat memberikan apresiasi, untuk menghargai, untuk menghormati, memberikan rasa aman kepada anak. Kemudian jadi tunjuk sebagai orang tua kita perlu mengarahkan, memberikan stimulasi yang tepat untuk mengasah anak kita. Kemudian jadi tengah, ini ada aturan main yang harus ditegakkan. Ya, perlu mendisiplin anak, perlu memberikan batasan supaya anak tahu persis bahwa tidak semua yang mereka inginkan bisa mereka dapatkan. Ada aturan main, ada batasan yang perlu mereka hormati dan hargai. Jari manis ini mengingatkan kita bahwa sebagai orang tua kita perlu membangun relasi dengan anak supaya anak ini terpenuhi kebutuhan, tidak hanya kebutuhan jasmaninya saja, tapi kebutuhan emosional, spiritual, dan kebutuhan psikologis emosionalnya. Dan yang terakhir jadi kelingking.
Biasanya jari Nah, kelingking soalnya ini, kelingking kan sering gini, Pak, didengarkan. iya, biasanya mohon maaf kita gunakan jari kelingking untuk ngorek-ngorek kuping ya, berkaitan dengan mendengarkan atau kita tempelkan di telinga kita. Nah ini artinya jari kelingking ini kita diingatkan ya sebagai orang tua, beri banyak ruang untuk mendengarkan anak, karena anak itu akan semakin dekat kepada kita ketika kita mendengarkan anak. Semakin banyak kita mendengarkan anak, semakin mereka akan terbuka apa yang menjadi isi hati mereka, apa yang menjadi pikiran mereka, dan juga memudahkan mereka untuk juga mendengarkan kita, karena kita sudah lebih dulu mendengarkan anak kita. Wow, Bu Ani, wah luar biasa sekali bincang-bincangnya pada Makasih, Pak. kali ini. Terima kasih di tengah-tengah kesibukan Bu Ani yang seabrek-abrek, Bu Ani masih mau memberikan waktu, menginvestasikan waktunya untuk ngobrol dan bisa menjadi inspirasi bagi keluarga, sahabat keluarga. Kiranya Tuhan terus melindungi dan juga terus Tuhan Amin. memberi kesempatan yang banyak buat Bu Ani untuk semakin menjadi berkat bagi banyak keluarga di Indonesia. Sekali lagi terima kasih Bu Ani. Amin. Iya, Terima kasih. dan sahabat keluarga, demikian perbincangan kami pada kesempatan kali ini. Jika Anda masih memiliki pertanyaan atau Anda ingin mendapatkan inspirasi-inspirasi dari Family First Indonesia, Anda bisa mengikuti Instagram Family First Indonesia atau Instagram Hati Yang Gembira @FamilyFirstIndonesia atau @Hati Yang Gembira, Hati YG Gembira. Anda akan mendapatkan quotes-quotes, kutipan-kutipan yang memberikan inspirasi baik untuk kebutuhan keluarga kita maupun juga pengembangan pribadi kita. Anda juga bisa menyaksikan perbincangan kami ini melalui kanal YouTube kami @Family First Indonesia di YouTube kami. Anda juga bisa menyaksikan rekaman webinar dari Family First Indonesia dan juga talk show kami yang lain. Dan juga sahabat keluarga bisa mendapatkan buku-buku dari Family First Indonesia dengan mengunjungi lapak kami di e-commerce Tokopedia maupun juga di Shopee. Nah, sahabat keluarga, demikian perbincangan pada kali ini. Sampai ketemu pada perbincangan berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan Tuhan memberkati.